Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti saat ini ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya nih. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Nah, saat ini kita akan membahas tentang himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang himpunan kuasa. Untuk memahami konsep himpunan kuasa, mari kita amati dan cermati permasalahan berikut. SMPN 1 Rambi Puji akan mempersiapkan dua orang siswanya, yaitu Konita dan Zaki, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan satu siswa atau lebih, dan boleh juga tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Berapa banyak cara yang dilakukan SMPN 1 Rambi Puji untuk mengirimkan wakilnya dalam mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Berikut ini adalah alternatif penyelesaiannya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh SMPN 1 Rambi Puji dalam mengikuti Olimpiade Matematika tersebut. Cara yang pertama, tidak mengirimkan siswa untuk mengikuti Olimpiade. Cara yang kedua, hanya mengirimkan Konita dalam mengikuti Olimpiade. Cara yang ketiga, hanya mengirimkan Zaki dalam mengikuti Olimpiade. Dan cara yang keempat, mengirimkan Konita dan Zaki secara bersamaan untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Maka ada 4 cara pengiriman yang dapat dilakukan SMPN 1 Rambi Puji untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Jika A adalah himpunan siswa SMPN 1 Rambi Puji yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, maka himpunan A sama dengan Konita, Zaki. Lalu kita memisalkan keempat cara pengiriman yang dapat dilakukan oleh SMPN 1 Rambi Puji untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Nah, cara yang pertama kita misalkan himpunan B, cara yang kedua kita misalkan himpunan C, cara yang ketiga kita misalkan himpunan D, cara yang keempat kita misalkan himpunan E. Sehingga himpunan B merupakan himpunan kosong. Dan anggota dari himpunan C adalah Konita, anggota dari himpunan D adalah Zaki, anggota himpunan E adalah Konita dan Zaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, himpunan C merupakan himpunan bagian dari A, himpunan D merupakan himpunan bagian dari A, himpunan E merupakan himpunan bagian dari A. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka anggota-anggota himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan Konita, himpunan Zaki, himpunan Konita Zaki. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita amati contoh berikut. Diberikan himpunan A sama dengan 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Berikut ini adalah alternatif penyelesaiannya. Himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, yaitu himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5. Yang ketiga, himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu himpunan 1-3, himpunan 1-5, dan himpunan 3-5. Kemudian yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu himpunan 1, 3, 5. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah 8, yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1-3, himpunan 1-5,
himpunan 35 dan himpunan 135. Dari permasalahan dan contoh yang telah diberikan, apa yang dapat kalian simpulkan tentang himpunan kuasa? Ya, benar. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan himpunan kuasa. Dan himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Untuk mengetahui himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan dan banyak semua himpunan bagiannya, mari kita menalar. Coba perhatikan tabel tersebut. Pada himpunan kosong, maka banyak anggotanya adalah 0. Mengapa? Karena himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan himpunan-himpunan bagian dari himpunan kosong adalah himpunan kosong itu sendiri. Jadi banyak himpunan bagian atau NPA-nya adalah 1, atau dapat dituliskan 2 pangkat 0. Kemudian himpunan A, maka banyak anggotanya adalah 1. Dan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan himpunan A, sehingga NPA-nya adalah 2, atau dapat dituliskan 2 pangkat 1. Kemudian himpunan A, B, maka banyak anggotanya adalah 2. Himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan AB, sehingga NPA-nya adalah 4 atau dapat dituliskan 2 pangkat 2. Kemudian himpunan A, B, C, maka banyak anggotanya adalah 3. Dengan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, himpunan ABC, sehingga NPA-nya adalah 8 atau dapat dituliskan 2 pangkat 3. Kemudian himpunan ABCD, maka banyak anggotanya adalah 4. Dengan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan BC, himpunan BD, himpunan CD, himpunan ABC, himpunan ABD, himpunan ACD, himpunan BCD, dan himpunan ABCD. Sehingga banyak himpunan bagian atau NPA-nya adalah 16 atau dapat dituliskan 2 pangkat 4. Dan seterusnya hingga sampai ke himpunan yang banyak anggotanya adalah N, sehingga dapat tuliskan bahwa banyak himpunan bagian NPA-nya itu sama dengan 2 pangkat N. Kemudian, berdasarkan pada pola tersebut dapat diperoleh kesimpulan tentang himpunan kuasa adalah sebagai berikut. Misalkan A himpunan dan P dalam kurung A adalah himpunan kuasa A. Jika N dalam kurung A sama dengan N bilangan caca, maka N dalam kurung P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat N. Rumus 2 pangkat N sebenarnya berkaitan dengan segitiga Pascal. Coba perhatikan segitiga Pascal berikut. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Baris 1 menandakan banyak anggota himpunannya adalah 0. Baris 1, 1 menandakan bahwa banyak anggota himpunannya adalah 1. Baris 1, 2, 1 menandakan bahwa banyak anggota himpunannya adalah 2. Baris 1, 3, 3, 1 menandakan bahwa banyak anggota himpunannya adalah 3. Pola bilangan pada segitiga Pascal di gambar itu ditunjukkan untuk himpunan dengan 3 anggota, yaitu 1, 3, 3, 1. Makna dari masing-masing bilangan tersebut adalah banyak himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota adalah 1. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota adalah 3. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota adalah 3. Dan banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota adalah 1. Jadi, banyak himpunan bagian dari himpunan dengan 3 anggota adalah 8, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sudah mulai paham kan? Apa itu himpunan kuasa dan bagaimana cara menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kesamaan 2 himpunan.
Kapan sih dua himpunan itu dikatakan sama? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita amati tabel berikut. Mari kita lihat yang nomor 1. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3. Himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang sama. Mengapa? Karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan himpunan B juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Sehingga A sama dengan B. Lalu kita lihat yang nomor 4. Himpunan A, A, B, C, himpunan B 1, 2, 3. Himpunan A dan himpunan B dikatakan himpunan yang tidak sama. Mengapa? Karena himpunan A bukan himpunan bagian dari B dan himpunan B juga bukan himpunan bagian dari himpunan A, sehingga A tidak sama dengan B. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita amati contoh berikut. Diketahui himpunan A sama dengan H, A, R, U, M dan himpunan B sama dengan M, U, R, A, H. Lalu pertanyaannya yang pertama, selidiki apakah A merupakan himpunan bagian dari B. Yang kedua, selidiki apakah B merupakan himpunan bagian dari A. Yang ketiga, kalian perhatikan anggota dari himpunan A dan himpunan B, lalu kesimpulan apa yang dapat kamu temukan. Yang keempat, apakah A ekuivalen dengan B? Nah, berikut ini adalah alternatif penyelesaiannya. Untuk yang pertama, dalam menyelidiki apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, maka kita periksa apakah setiap anggota himpunan A adalah anggota dari himpunan B. Dapat kita ketahui bahwa anggota dari himpunan A adalah H, A, R, U, dan M. H merupakan anggota dari himpunan A, dan ternyata H juga anggota dari himpunan B. A anggota dari himpunan A, dan ternyata A juga anggota dari himpunan B. R anggota dari himpunan A, dan ternyata R juga anggota dari himpunan B. U anggota dari himpunan A, dan ternyata U juga anggota dari himpunan B. M anggota dari himpunan A, dan ternyata M juga anggota dari himpunan B. Karena semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Untuk yang kedua, dalam menyelidiki apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, maka kita harus memeriksa apakah setiap anggota himpunan B juga anggota dari himpunan A. Dapat kita ketahui bahwa anggota dari himpunan B yaitu M, U, R, A, H. M anggota dari himpunan B dan ternyata juga anggota dari himpunan A. U anggota dari himpunan B dan ternyata juga anggota dari himpunan A. R anggota dari himpunan B dan ternyata R juga anggota dari himpunan A. A merupakan anggota dari himpunan B dan ternyata A anggota dari himpunan A. H anggota dari himpunan B dan ternyata H juga anggota dari himpunan A. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian untuk yang nomor 3 dan 4, karena himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A, maka A sama dengan B. Dan karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, atau N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi, dua himpunan yang sama pasti ekuivalen. Akan tetapi, dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Contohnya adalah sebagai berikut. Diberikan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 2, 3, 4. Himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang ekuivalen karena kardinalitas himpunan A sama dengan himpunan B, atau N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B. Akan tetapi, himpunan A dan himpunan B bukan merupakan himpunan yang sama karena himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B dan himpunan B juga bukan himpunan bagian dari himpunan A, sehingga A tidak sama dengan B. Lalu, apa yang dapat kalian simpulkan tentang kesamaan dua himpunan?
Ya, benar. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Bagaimana, sudah mulai mengerti ya apa itu kesamaan dua himpunan? Oke, hari ini kita telah belajar apa itu himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus semangat ya. Dan apabila kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Oke? Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.